Jadi maka ditunjuklah sama tim di Banjarkemuni. Tadi juga saya bangga ternyata bidang pemerintahan Pak Kepala Desa yang mewakili pun tadi pas saya turun di sana tiba-tiba Pak Camat telepon saya, ayo ada kegiatan yang undang saya, ampun dan saya ternyata Pak Camat juga dengar Pak Kamit. Nah ini buat tim saya lain kali Pak Camat juga diundang karena kadang-kadang nanti kalau kita tidak undang bisa salah persepsi, bisa salah arti. Kalau tapi beliau sibuk atau apa yang diundang ya bersama penopo. Yang penting kita sudah menghargai beliau-beliau gitu ya, supaya tidak terjadi salah persepsi. Ya tadi udah disampaikan. Jadi tadi saya bilang Pak Zainul Abidin ini bisa jadi jurkam saya di sini. Nah, karena datanya sudah lengkap. Gitu. Jadi saya Dr. Benyamin udah tahun 1994 saya sudah praktek di Semambung. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang lahir tahun 1994 ke sini, berarti Bapak Ibu itu belum lahir saya sudah jadi dokter. Sudah jadi dokter nih, bukan baru lahir juga atau SD, sudah jadi dokter. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, saya usianya sudah lanjut lansia. Jadi saya ikut masuk prolanis, Bu. Jadi ikut senam prolanis, ikut lansia. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Zainal Abidin, ini gayanya rambut saya karena kurang gizi. Kalau kurang gizi kan agak coklat-coklatan gitu ya, tanda-tanda bayi kurang gizi gitu ya. Nah, pasikor jadi meramus itu ya gini, agak kecoklat-coklatan. Jadi begitu. Jadi kalau di DPR itu kalau wartawan-wartawan cari yang katanya anggota DPR ke Korea-Koreaan ya saya gitu. Jadi begitu. Jadi basically saya seorang dokter. Tadi yang disampaikan oleh Pak Zainul Abidin itu sangat betul sekali. Kalau Bapak Ibu wilayah dari terutama bagian timur itu banyak di petambak dan nelayan. Yang perlu saya curhatkan ke Pak Ben ini, seperti tadi walaupun mungkin ada korelasinya, jadi kesehatan fisik itu juga ditunjang oleh kesehatan ekonomi. Ekonomi tidak sehat, fisiknya katut. Mikir akeh sing dipikirno gak nutut. Ini beberapa tahun yang lalu Pak Ben. Ini kita di daerah kita ini, daerah saya ini di petani tambak itu mengalami abrasi yang luar biasa di pesisir laut. Dan itu bertahun-tahun. Tidak hanya di Banjarkemuni, bahkan sampai Sekolah Tambak dan desa-desa yang lain. Sehingga tambak itu tidak bisa menghasilkan apa? Mangka. Jadi ini kami ulang kembali adalah kepada Menteri Pendidikan, kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur bahwa inginnya kami adalah memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada rakyat. Oleh karena itu minimal tiap kecamatan itu ada satu SMA dan satu SMK minimal. Kalau bisa banyak itu tambah lebih bagus, gitu ya. Jadi soal pendidikan. Kedua ada juga yang mengeluh karena ini daerah tambak. Dan tambak itu terjadi abrasi sehingga tambak-tambak mereka kemakan, sehingga baik itu tambak garam maupun tambak perikanannya pada mati. Oleh karena itu mungkin ini bukan komisi saya, tetapi ini akan kami sampaikan pada Komisi Perikanan dan Komisi B ya biasanya itu untuk membantu menangani saudara-saudara kita yang ada di daerah pesisir. Tanganilah abrasinya, tanganilah perikanan mereka, tanganilah tambak-tambak mereka. Kalau terjadi seperti ini, kasihan sekali mereka mencari makan atau mencari nafkahnya akan sangat sulit begitu. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi topik hari ini adalah soal topik utamanya soal pendidikan dan topik utamanya adalah soal pertambakan dengan perikanan. Untuk pelayanan kesehatan sendiri dok, apakah di sini sudah memadai atau masih juga mengalami keterbatasan atau bagaimana? Ya tentu dengan ada wilayah yang makin pojok ini tentu masalah kesehatan mereka seringkali terjadi hambatan. Jadi tadi ada beberapa kepala desa yang mengucapkan terima kasih pada saya karena kami kebetulan ada pelayanan kesehatan dekat sini, kami jadi menekel. Jadi oleh karena itu dinas kesehatan terutama puskesmas begitu tolong menangani kesehatan masyarakat yang ada di daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah terpencil.